Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Putri Dwi Anggreni, mahasiswa dari Universitas Megares Makassar, jurusan S1 Farmasi Ali Jenjang. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sistem komplement dalam mata kuliah imunologi. Nah, ada beberapa aspek yang akan saya jelaskan secara singkat. Di antaranya yaitu apa itu sistem komplement tentunya, kemudian jenis-jenis mediator dan juga fungsinya. Selain itu ada juga aktivasi dari komplement dan yang terakhir fungsi dari sistem komplement itu sendiri. Nah, sistem komplement ini adalah sekelompok protein plasma yang apabila diaktifkan secara sekuensial dapat menghancurkan sel-sel asing, yaitu dengan menyerang membran sel. Kemudian sistem komplement ini secara non-spesifik dia itu dapat diaktifkan oleh adanya benda asing dan juga dapat paparan antibodi yang diproduksi spesifik untuk zat asing tertentu oleh sistem imun adaptif. Nah, sistem komplement ini juga bekerja sebagai komplement dari kerja antibodi itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mediator dan juga fungsinya. Yang pertama ada C1-QRS, dia berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas vaskular. Kemudian yang kedua ada C2. Nah, ini berfungsi untuk mengaktifkan kinin, yaitu senyawa alkaloid yang bermanfaat sebagai senyawa anti malaria dan juga antipiretikum. Kemudian yang ketiga ada C3 dan C5A. Nah, ini berfungsi untuk kemostasis, mengerahkan leukosit juga sebagai anafilatoxin, yaitu memicu respon peradangan dan juga mempengaruhi mastosis. Kemudian ada juga mediator C3B. Nah, ini berfungsi untuk opsonin dan adherens imun, di mana opsonin ini adalah molekul yang melekat pada bakteri dan juga sel makrofag. Nah, opsonization ini meningkatkan kekuatan fagositosis 1000 kali lipat. Nah, kemudian ada mediator C4B. Nah, C4B ini dia berfungsi sebagai opsonin seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, ada juga C5, 6, dan 7 yaitu kemostasin. Dan yang terakhir ada mediator C8 dan juga 9. Dia berfungsi untuk melepas sitolisin dan juga menghancurkan sel. Dalam aktivasi komplement terdapat tadi jalur klasik, di mana aktivasi komplement jalur klasik ini umumnya diawali dengan pembentukan kompleks antigen antibodi yang terlarut. Kemudian yang kedua ada jalur alternatif yang merupakan jalur pintas atau shortcut. Kenapa dikatakan shortcut? Karena menghasilkan C5B produk yang sama dari yang dihasilkan oleh jalur klasik. Nah, jalur ini dicetuskan oleh semua bahan-bahan yang dianggap asing oleh host. Contohnya seperti baik pada bakteri gram positif maupun gram negatif. Kemudian yang ketiga ada jalur lektin. Nah, jalur lektin ini dan juga jalur klasik yang tadi hanya berbeda pada awal, di mana tahap pengenalan dan aktivasi oleh bahan asingnya atau aktivator. Dan juga perbedaannya itu jalur klasik itu dibutuhkan antibodi untuk mengaktifkan jalur, sedangkan pada jalur lektin ini tanpa pengaktifan atau keberadaan antibodi sendiri mampu teraktivasi. Kemudian lektin ini juga merupakan suatu protein yang mengenali dan berikatan secara spesifik dengan karbohidrat, yaitu manosa. Nah, yang terakhir ada fungsi dari sistem komplement, di mana aktivitas utama dari sistem komplement adalah untuk mengubah membran yang mengikat antigen melalui pengikat antigen. Kemudian setelah aktivasi awal, berbagai komponen komplement yang berinteraksi melalui reaksi berantai yang diatur sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu yang pertama ada lisis sel, bakteri, dan juga virus. Kemudian yang kedua ada opsonisasi. Nah, ini yang mendukung fagositosis antigen tertentu.
Yang ketiga, berkaitan dengan reseptor komplement spesifik pada sel dari sistem imun, juga memicu fungsi sel spesifik, inflamasi, mensekresi molekul imunoregulatori. Kemudian yang terakhir ada clearance kompleks imun, yaitu menyingkirkan kompleks imun dari sirkulasi lalu mengedepankan pada limpa atau hepar. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai sistem komplement. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu sedikit pengetahuan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kurangnya datang dari saya sendiri dan lebihnya insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam pasti bukul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.